Pernahkah kamu berharap bisa berjalan di bulan? Atau mungkin membedah katak tanpa kamu tahu bagian-bagian yang berantakan? Nah, bersiaplah, karena jenis teknologi baru sedang mewujudkannya. Kami menyebutnya Extended Reality, atau XR singkatnya. Ini adalah istilah payung yang besar dan keren untuk beberapa teknologi berbeda yang memadukan dunia nyata kita dengan dunia yang dihasilkan komputer. Bayangkan ini sebagai penambahan lapisan digital baru pada semua yang kita lihat dan lakukan. Ini bukan lagi hanya fiksi ilmiah, ini menjadi bagian dari dunia kita, dan ini mengubah banyak hal dengan cara yang sangat-sangat besar. Ini adalah sains, dan itu terjadi sekarang di sekitar kita. Jadi, bagaimana semua ini bekerja? Mari kita uraikan. Pertama, ada virtual reality atau VR. Saat kamu memakai headset VR, kamu sepenuhnya dipindahkan ke tempat lain. Indera kamu, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, sepenuhnya tenggelam dalam dunia digital. Kamu bisa berdiri di laboratorium virtual, atau berenang di lautan yang dihasilkan komputer. Kamu sepenuhnya berada di dalam realitas baru ini. Ini seperti bermimpi dengan mata terbuka lebar, tetapi kamu mengendalikan mimpi itu. Imersi total inilah yang membuat VR begitu kuat untuk belajar dan mengalami hal-hal yang tidak mungkin atau berbahaya bagi kita untuk dilakukan di kehidupan nyata. Selanjutnya adalah Augmented Reality, atau AR. Ini sedikit berbeda. Alih-alih menggantikan dunia kamu, AR menambahkannya. Kamu mungkin menggunakan ponsel cerdas atau kacamata khusus untuk melihat buku pelajaran. Dan tiba-tiba, model 3 dimensi tata surya muncul dan mengorbit tepat di halaman. Ini adalah dunia kamu, tetapi dengan lapisan informasi digital tambahan di atasnya. Ini seperti memiliki kacamata ajaib yang menunjukkan informasi tersembunyi di sekitar kamu. Teknologi ini sangat fantastis untuk menghidupkan materi pembelajaran dan menyediakan informasi yang peka konteks tepat ketika dan di mana kamu membutuhkannya, yang sangat berguna untuk segala macam tugas. Dan kemudian ada Mixed Reality, atau MR, yang merupakan campuran keduanya. MR adalah yang paling canggih dari semuanya. Ini tidak hanya menempatkan objek digital ke dunia nyata kamu, tetapi juga memungkinkan kamu berinteraksi dengannya seolah-olah objek itu benar-benar ada di sana. Kamu bisa mengadakan rapat virtual di mana hologram rekan kerja kamu duduk di kursi kosong di seberang kamu. Objek digital ini memahami ruang fisik di sekitarnya. Kombinasi kuat antara yang nyata dan yang virtual inilah yang membuat segalanya menjadi sangat menarik. Menciptakan pengalaman mulus yang dapat sepenuhnya mengubah cara kita bekerja, belajar, dan terhubung satu sama lain di seluruh jarak. Bayangkan sebuah kelas di mana siswa tidak hanya membaca tentang Roma kuno. Mereka berjalan di jalan-jalannya. Ini bukan mimpi. Inilah yang dilakukan XR untuk pendidikan saat ini. Di seluruh dunia, sekolah-sekolah mulai menggunakan teknologi ini untuk menciptakan pengalaman belajar langsung yang luar biasa. Di Amerika Serikat, mahasiswa kedokteran menggunakan VR untuk mempraktikkan prosedur bedah yang kompleks di lingkungan simulasi yang aman, memungkinkan mereka membuat kesalahan tanpa konsekuensi di dunia nyata. Ini memberi mereka kepercayaan diri dan memori otot yang mereka butuhkan jauh sebelum mereka melangkah ke ruang operasi yang sebenarnya, yang merupakan langkah maju yang besar untuk pelatihan medis. Transformasi ini tidak hanya terjadi di negara-negara kaya. Lihatlah negara seperti Nigeria, di mana akses ke laboratorium sains yang lengkap dapat menjadi tantangan besar bagi banyak sekolah. Perusahaan rintisan sedang mengembangkan simulasi lab VR yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen kimia hanya dengan menggunakan headset dan pengontrol. Mereka dapat mencampur bahan kimia, mengamati reaksi, dan mempelajari prinsip-prinsip ilmiah di ruang virtual yang sama efektifnya, dan jauh lebih aman serta lebih murah. Teknologi ini membantu menjembatani kesenjangan sumber daya, memberikan siswa di negara berkembang akses ke kualitas alat pendidikan yang sama dengan teman sebaya mereka di negara-negara yang lebih maju. Ini tentang menyamakan kedudukan. Di Asia, negara-negara seperti Korea Selatan memimpin. Mereka mengintegrasikan XR ke dalam kurikulum nasional mereka, menciptakan sekolah pintar di mana AR dan VR adalah alat bantu pengajaran standar. Misalnya, pelajaran sejarah menjadi perjalanan lapangan virtual, dan kelas bahasa Inggris melibatkan percakapan dengan avatar bertenaga AI dalam pengaturan realistis, membantu siswa melatih keterampilan bahasa mereka tanpa rasa malu. Di Malaysia, XR digunakan untuk pelatihan kejuruan.
memungkinkan siswa belajar cara memperbaiki mesin kompleks atau berlatih pengelasan di lingkungan simulasi. Pendekatan ini tidak hanya lebih aman, tetapi juga secara signifikan mengurangi biaya bahan dan peralatan untuk program pelatihan. Mari kita juga lihat Finlandia, negara yang terkenal dengan sistem pendidikannya yang inovatif. Pendidik Finlandia sedang menjajaki bagaimana XR dapat digunakan untuk mengajarkan mata pelajaran kompleks seperti fisika dan matematika dengan cara yang lebih intuitif. Siswa dapat memanipulasi bentuk geometris 3 dimensi atau memvisualisasikan konsep fisika abstrak seperti medan elektromagnetik dengan cara yang jauh lebih mudah dipahami. Teknologi ini memungkinkan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, di mana siswa dapat menjelajahi topik sesuai kecepatan mereka sendiri. Gerakan global ini menunjukkan bahwa XR bukan hanya hal baru. Ini adalah alat yang ampuh yang membuat pembelajaran lebih menarik, mudah diakses, dan efektif untuk semua orang, di mana saja. Salah satu hal terbesar tentang XR adalah kemampuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam. Otak kita dirancang untuk belajar dengan melakukan. Membaca deskripsi mesin mobil adalah satu hal, tetapi menggunakan aplikasi VR untuk membongkarnya sepotong demi sepotong dan memasangnya kembali adalah hal yang sama sekali berbeda. Pembelajaran langsung dan pengalaman ini menghasilkan retensi informasi yang jauh lebih baik. Sebuah studi tahun 2020 oleh PwC menemukan bahwa peserta didik di VR 4 kali lebih fokus daripada rekan-rekan e-learning mereka dan merasakan kepercayaan diri 275% lebih tinggi dalam menerapkan keterampilan yang mereka pelajari setelah pelatihan. Itu perbedaan yang sangat besar. Manfaat utama lainnya adalah bagaimana XR mendorong akses dan kesetaraan yang lebih besar dalam pendidikan dan pekerjaan. Pikirkan tentang seorang siswa di desa terpencil yang bermimpi menjadi ahli biologi kelautan, tetapi tinggal ratusan mil dari laut. Dengan headset VR, mereka dapat menyelam ke terumbu karang dan mempelajari kehidupan laut dari dekat. Ini menghilangkan hambatan geografis. Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan jarak jauh. Tim yang tersebar di benua yang berbeda dapat bertemu di ruang virtual bersama, berkolaborasi pada model 3 dimensi, atau bertukar pikiran di papan tulis virtual, seolah-olah mereka semua berada di ruangan yang sama. Ini mendemokratisasi peluang bagi semua orang. Jangan lupakan efisiensi, baik dalam hal biaya maupun waktu. Meskipun investasi awal dalam perangkat keras XR bisa terlihat tinggi, seringkali ini menghasilkan penghematan jangka panjang yang signifikan. Pikirkan tentang biaya yang terkait dengan pelatihan tradisional, perjalanan, akomodasi, bahan fisik, dan fasilitas khusus. Uni Emirat Arab menggunakan XR untuk melatih insinyur kedirgantaraan mereka, menghemat jutaan dolar yang seharusnya dihabiskan untuk simulator fisik dan suku cadang pesawat nyata. Pelatihan dapat dilakukan lebih cepat dan diulang sebanyak yang diperlukan tanpa biaya material tambahan, membuat seluruh proses jauh lebih efisien. Terakhir, keselamatan adalah keuntungan besar, terutama dalam profesi berisiko tinggi. Petugas pemadam kebakaran dapat berlatih menavigasi gedung yang terbakar dalam simulasi VR. Pilot pesawat dapat berlatih untuk skenario kegagalan mesin. Pekerja konstruksi dapat belajar mengoperasikan alat berat tanpa risiko kecelakaan di dunia nyata. XR menyediakan kotak pasir di mana orang dapat latih untuk situasi berbahaya berulang kali, sampai respons mereka menjadi kebiasaan. Kemampuan untuk berlatih dalam keadaan ekstrem di lingkungan yang sepenuhnya aman ini sangat berharga dan sudah menyelamatkan nyawa dengan mempersiapkan para profesional untuk skenario terburuk yang mungkin mereka hadapi dalam pekerjaan. Terlepas dari semua potensi luar biasa yang dimilikinya, jalan menuju adopsi XR secara luas tidaklah mulus. Hambatan pertama dan paling jelas adalah biaya teknologi. Headset VR kelas atas dan komputer canggih yang dibutuhkan untuk menjalankannya bisa mahal, sehingga tidak terjangkau bagi banyak sekolah, bisnis, dan individu, terutama di daerah berkembang. Meskipun harga semakin turun, dan headset mandiri yang lebih terjangkau semakin tersedia, investasi finansial awal tetap menjadi penghalang yang signifikan. Kita perlu menemukan cara untuk membuat teknologi ini lebih terjangkau agar tidak menciptakan kesenjangan digital baru antara yang punya dan yang tidak punya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan konten berkualitas tinggi dan relevan. Perangkat keras hanya sebagus perangkat lunak yang dijalankannya. Mengembangkan aplikasi XR yang menarik, mendidik,
dan secara teknis sempurna membutuhkan kombinasi keterampilan yang unik, pemodelan 3 dimensi, pemrograman, desain instruksional, dan keahlian materi pelajaran. Saat ini ada kekurangan pembuat konten yang dapat menghasilkan jenis konten ini. Tanpa perpustakaan aplikasi dan pengalaman yang kaya, bahkan perangkat keras terbaik pun hanya akan teronggok di rak. Kita perlu berinvestasi dalam melatih dan mendukung generasi pengembang konten XR berikutnya untuk mengisi kesenjangan kritis ini. Kita juga harus memikirkan infrastruktur teknis. Untuk memiliki pengalaman XR yang mulus dan meyakinkan, terutama untuk kolaborasi waktu nyata, kamu memerlukan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan latensi yang sangat rendah. Ini adalah sesuatu yang masih kurang di banyak bagian dunia, termasuk daerah pedesaan di negara maju. Koneksi yang lambat atau terputus-putus dapat merusak rasa imersi dan bahkan menyebabkan mabuk perjalanan, yang merupakan hal yang sangat tidak disukai pengguna. Memperluas akses ke internet berkecepatan tinggi yang andal sangat penting untuk membuka potensi penuh XR untuk komunikasi dan pendidikan dalam skala global. Terakhir, ada faktor manusia dan pertanyaan etika yang perlu dipertimbangkan. Menghabiskan waktu lama di dunia virtual dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik, seperti ketegangan mata atau mabuk perjalanan, yang oleh sebagian orang disebut mabuk siber. Kita juga perlu memikirkan privasi dan keamanan data. Siapa yang memiliki data yang dikumpulkan selama sesi virtual? Bagaimana kita melindungi pengguna dari potensi bahaya atau penyalahgunaan avatar virtual mereka? Seiring dengan semakin terintegrasinya teknologi ini ke dalam hidup kita, kita harus menetapkan pedoman yang jelas dan standar etika untuk memastikan bahwa XR digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan umat manusia. Jadi, apa yang akan terjadi di masa depan untuk XR? Ke depan, kita dapat berharap teknologi akan menjadi lebih ringan, lebih kuat, dan jauh lebih terjangkau. Bayangkan kacamata ringan yang tidak berbeda dengan kacamata biasa, tetapi dapat dengan mulus beralih antara realitas tertambah dan virtual. Perangkat keras akan menjadi kurang canggung dan lebih intuitif. Pada awal tahun 2025, kita melihat perusahaan teknologi besar menginvestasikan miliaran untuk mewujudkan hal ini, yang memberitahu kita bahwa ini bukan tren sesaat. Teknologi akan semakin terintegrasi dengan bidang-bidang baru lainnya, seperti kecerdasan buatan, untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif bagi setiap pengguna. Dampaknya terhadap pendidikan dan komunikasi akan sangat besar. Kami memprediksi bahwa pada dekade berikutnya, ruang kelas virtual dan pertemuan hibrida di ruang XR bersama akan menjadi hal yang umum. Seorang mahasiswa sejarah di Nigeria dapat berkolaborasi dalam sebuah proyek dengan seorang teman di Finlandia, bekerja sama untuk merekonstruksi artefak kuno di dalam museum virtual bersama. Ini akan mendorong tingkat kolaborasi global dan pemahaman budaya yang baru yang hanya bisa kita impikan hari ini. Definisi ruang kelas atau kantor akan meluas melampaui dinding fisik, menciptakan masyarakat global yang lebih fleksibel dan saling terhubung untuk kita semua. Tentu saja, untuk mencapai itu, kita harus terus mengatasi tantangan akses, konten, dan etika. Namun momentumnya tidak dapat disangkal. Potensi XR untuk merevolusi cara kita belajar, bekerja, dan terhubung sangat besar. Ini menawarkan masa depan di mana pendidikan tidak dibatasi oleh geografi atau sumber daya, di mana komunikasi bukan hanya tentang mengirim pesan, tetapi tentang berbagi pengalaman. Ini adalah alat yang dapat memicu rasa ingin tahu, menumbuhkan empati, dan memberdayakan orang dengan keterampilan baru dengan cara yang baru mulai kita pahami. Kemungkinannya benar-benar tidak terbatas seperti imajinasi kita sendiri. Perjalanan ke realitas baru ini baru saja dimulai. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan pikiran yang ingin tahu, pengembang yang kreatif, dan pendidik yang bijaksana untuk bekerja sama. Ini adalah undangan bagi kita semua untuk memikirkan bagaimana kita dapat menggunakan alat-alat luar biasa ini untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih terhubung, dan lebih berpengetahuan. Masa depan bukanlah sesuatu yang hanya kita tunggu. Itu adalah sesuatu yang kita bangun. Dan dengan teknologi seperti XR, kita memiliki seperangkat alat baru yang luar biasa untuk membangun. Ayo kita lakukan. Excitement akan diciptakan di realitas baru ini. Ayo, pesos.